Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam Sehat. ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah bisa bertemu dengan ayah bunda yang hebat ini, guru-guru hebat. Dari ini hari Rabu 25 Oktober saya akan berbagi saja, kita belajar bersama-sama tentang diseminasi untuk budaya positif di LS dari Sifat Putih ini, yaitu tentang sosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Itu saya DPP Angkatan 9 Kota Surakarta. Pada dasarnya tujuan dari sosialisasi ini kita akan belajar bersama-sama, diharapkan guru dan juga staf di sekolah ini mendapatkan pemahaman sesuai dengan mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi, sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Oke, alhamdulillah di sini kita menerima tentang paradigma baru, di mana kita semakin berkembang, kemudian penerapan peraturan juga terus berkembang. Di sini kita ibaratnya membuka mindset kita. Biasanya kita harus terbuka menerima perubahan yang pastinya insya Allah perubahan yang positif gitu, dari nilai kebajikan universal, budaya positif, disiplin positif, dan teori kontrol. Paradigma baru tentang budaya positif. Nah, ini sedianya kita sekolah itu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, agar murid dapat berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu menjadi perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selanjutnya, teori kontrol hasilnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru terhadap murid. Ya, biasanya kita yang berbeda yang di lapangan, kalau di olahraga ataupun di guru agama, guru mapel, itu kita terbiasa dengan demonstrasi, kemudian satu arah. Nah, ini nanti gimana kita terbiasa dengan nyantri, kita harus biasa dengan patuh dengan guru kita. Dan ini sekarang kita sebagai guru ada sedikit perubahan, yaitu kita menjadi pengayom. Kita menuntun anak-anak kita, tidak hanya kita mengajar saja. Dan di mana menurut Dr. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Untuk ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, antara lain penguatan positif atau bujukan, adalah bentuk-bentuk kontrol. Selanjutnya, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Selanjutnya, dalam jangka waktu tertentu,
kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, untuk ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik, kemudian rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit menjadi guru bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, mungkin di sini dari perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang ada barang mungkin untuk stimulus respon dari yang pertama dibaca aja. Yang ini, yang ini tidak sama. Untuk yang ada Abbas, yang teori kontrol, realitas keputusan kita berbeda. ada Bahrain, Semua orang melihat hal yang sama. monggo ada Abbas. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya ada Bahrain, Kita mencoba membawa orang agar berpandangan sama dengan kita. ada Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahrain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan menang. Buat ada Bahrain, yang ada Bahrain ini intinya dari stimulus respon, Nah, bedanya dengan teori kontrol. bedanya. Iya, dari sekian banyak ini kira-kira Ini Saya lebih Abbas. memaksakan diri ya. gimana? Responnya lebih memaksakan diri. Iya, ada Abbas. Ada semacam dominasi di situ. Untuk yang Stimulus respon. kalau teori kontrol, Teori kontrol itu mungkin ini tidak sama ya, hanya sekedar mencari cocok loginya. Ini semacam kolaborasi juga bisa. Banyak hal yang bisa dikaitkan dengan teori kontrol itu. kalau menurut Yanda Ferry, Kalau respon itu berarti secara langsung untuk yang kita lakukan itu mungkin secara langsung kepada orang lain. Tapi kalau teori kontrol itu kita secara otomatis bisa mengontrol atau mengendalikan orang lain. terima kasih Yanda sekalian. Tepuk tangan untuk semuanya. Yanda mungkin ada pendapat? Sebentar, saya tidak setuju nih. Oh, silakan. Ya, David mengatakan bahwa teori kontrol itu bagi bisa mengontrol orang lain, dan di situ beda. Iya. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Balik dia sama Ferry. Yang stimulus respon. Ya, bagus. Jadi dalam kitab tentang paradigma ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Hanya
kita mencari untuk lebih ke pendekatan ke anaknya, di mana untuk teori kontrol ini tidak hanya memikirkan menang kalah apa aja kita tandingan itu, tapi model berpikir dengan menang dan menang. Kemudian untuk saya bisa mengontrol orang lain itu biasanya efek dari anak-anak pandemi. Itu egonya lebih tinggi, lebih di lapangan. Itu anak-anak untuk bekerja sama, empati, kemudian gotong royong itu agak berkurang. Ini PR kita di sini. Lanjut, disiplin, tata tertib. Makna disiplin, disiplin itu apa? Kemudian tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan dan hukum. Nah, makna disiplin menurut Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita. Sebentar ya, Siap? yang ini masih ada lagi, masih lanjut dulu aja. Oke. Kami kan ganti layar ganti. Dan sini menurut Dian Gusin menyatakan bahwa disiplin dalam bahasa Latinnya disiplina, yang artinya belajar, akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, follower, seseorang harus paham betul alasan mereka mengapa mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berikutnya ada terus? Ya, saya hanya menyoroti karena dari kemarin juga itu ketika memberi judul selain makna disiplin itu saya merasa belum memberikan definisi yang mencukupi, ya, tidak harus sempurna, mencukupi tentang makna disiplin. Layar pertama tadi tidak menjelaskan juga tentang disiplin, hanya bagaimana disiplin itu ditempatkan pada krisis tertentu. Ini kan misalnya disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, artinya penjelasan tentang disiplin belum ada. Yang berikutnya, layar berikutnya hanya ada arti secara lugawi itu bahasa apa ya? Leksikal. Bahasa literal. Makna bukan perkataan. Itu contohnya itu ya, bahasa Latin dan disiplina yang artinya belajar. Artinya untuk satu penjelasan yang mencukupi, saya pikir perlu ditambahkan. Saya tambahkan aja gini ya, misalnya ini. Ada satu definisi, karena tentu saja penjelasan atau makna disiplin bisa berbeda-beda juga ya. Salah satu penjelasan disiplin adalah bagaimana satu tindakan atau sikap yang terus-menerus dilakukan dalam keadaan nyaman maupun tidak nyaman, dalam keadaan terpaksa maupun tidak terpaksa, orang itu mengontrol dirinya untuk terus melakukannya seperti itu. Nah, ini salah satu makna disiplin. Ini satu, mungkin bisa ditambahkan, bisa juga diambil dari bukan kamus, ensiklopedia yang bervariasi bisa di sana. Nah, kemudian khusus yang di sini ada kata disiplin dari bahasa Latin. Saya bukan dari kamus juga, dictionary.com itu disiplin yang berasal dari bahasa Latin disiplina, tetapi bukan belajar artinya, tapi teaching. Kalau ini kan kalau di Inggris kan di learning. Nah, saya tidak tahu mana yang benar kan. Nah, mungkin bisa dimasukkan ke alasan ke teman-teman yang itu CGD itu bisa dimasukkan. Saya bukannya teaching ya, bukan learning gitu loh. Ya, nanti kita bisa diskusikan lagi lebih mendalam ya. Lanjut. Sini makna dari disiplin positif, kemudian yang sudah dikemukakan oleh beliau berdua di depan, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri
agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Dinamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Sekarang kita ke nilai-nilai kebajikan, di mana sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai pada kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, budaya positif sangat berperan dalam proses pembelajaran di sekolah. Budaya positif dapat dibangun dengan membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas memuat nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Ini menurut Diana Goshen lagi dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid adalah motivasi yang nomor 3. Kalau yang nomor 1 itu biasanya yang kalau kita lama itu 1, 2 itu emang sering sekali. Yang pertama 1, terlambat lari putar lapangan, biasanya temannya 3, bonus 2. Kalau guru guru agama tafid, hafalannya bagus, bisa 1 surat dikasih permen, itu nomor 2 biasanya, ya kan? Atau dijajaki kalau yang ada Mokhtar itu jajaki es krim, Mokhtar tak jajak es krim. Ya ada izin. Oke, siap. Di sini saya ngakuin tadi terlambat, kita tidak memantau dari depan. Tapi yang sebenarnya saya ingin tanyakan itu antara penggunaan kurikulum merdeka gitu. Ya. Kurikulum merdeka di tempat kita yang notabene adalah kita sekolah Islam. Ya. Di situ saya lihat banyak kata-kata mungkin lebih asing dengan mungkin di situ kan hanya pendapat dia dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Dia aja tadi bilangnya kan susah ya. Jadi harapan saya itu di sini saya sebenarnya menunggu apakah boleh ketika nanti kurikulum merdeka ini dimasukkan ciri-ciri khas kita dari Al-Azhar sendiri bahwa kita ini sekolah Islam. Bisa nggak sih di situ dimasukkan tentang syarat hadis atau dari Quran? Itu bisa ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini kurikulum merdeka ini kan bebas, kamu mau buat apa itu bebas. Bebas itu seperti apa? Bebas yang benar-benar bebas nggak ada batasannya, atau bebas yang sebenarnya kita bisa konsep sesuai dengan sekolah kita yang notabene sekolah Islam Al-Azhar itu bisa kita konsep. Luar biasa, tepuk tangan. Guru IT, guru TIK, dengan jadi humas ya. SPD, Insya Allah jadi humas.
Masya Allah, pemikirannya luar Mungkin biasa. ini wakasek lah ya. Jadi ini ya, sebenarnya kita dari merdeka itu memang kita benar-benar merdeka. Kita bisa menurunkan dari CP turun ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pun untuk modul ajarnya kita sesuaikan dengan karakteristik siswa dan sekolah. Dan di profil pelajar Pancasila ini kan kita sudah tertuang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini yang kita harapkan di sekolah ini sesuai dengan visi kita, di mana kita menjadikan anak yang berakhlak mulia, kemudian visi selanjutnya kita bisa mumtazkul, nggak cuma itu. Nah ini bisa tertuang di sini dan di mana kita juga bisa memiliki daya saing yang kuat untuk kebinekaan global ini. Nah ini kita juga harus kuat menjadi muslim yang tangguh, insya Allah ya. Izin bertanya lagi ya. Oke. Nah kalau untuk RPP, ya kan kita menyisipkan karena kita kan bilingual gitu. Iya. Bilingual dan ada spiritualisasi. Tapi di situ saya lihat banyak RPP dari teman-teman kalau saya lihat Google dan itu tidak mencerminkan bilingual. Nah, makanya kenapa bilingual itu kita mungkin saja di pembukaan. Open door please, nah, itu bilingual. Baik saya ulang, bisa nggak kita masukkan nilai-nilai itu di RPP? Jadi RPP kita tanpa kita harus melihat pembelajaran, misalkan ada supervisi, ada apa, orang itu lihat RPP kita atau seperti ini. Guru membuka dengan let me say class now, today we will study about bla 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 bla. Terus di spiritualisasi kita hari ini kita belajar tentang ini, kita bahasakan di apa ya kalau namanya sekarang apa ya nih? Modul ajar di Ngapunten karena saya dulu itu instruktur K13 tapi saya aktif pada kurikulum merdeka kalau saya dulu instruktur K13. Apakah itu bisa kita masukkan dalam RPP? Bisa modul ajar. Wah, ya modul ajar dan Terus tak tambah sisa. Orang soyo nekat. Wah, boleh tidak usah nekat. bisa. Oke, kontrol diri. Cara mengutarnya begitu. Ini bagian dari Namun ada yang stimulan Bisa nggak jawabannya ya? bisa sekali. Oke. Insya Allah kita lanjut ya. Untuk kebutuhan dasar manusia ini ada dalam lingkaran. Intinya kita akan bertahan hidup, tapi kita juga memerlukan penguasaan, kasih sayang. Ada amat ya, kita butuh kasih sayang. Siap. Rasa diterima. Kesenangan ada Ahmad juga bisa. Senangan kebebasan tak sekali. Tapi dalam bertahan hidup itu kita butuh kasih sayang. Lanjut. Nih bertahan hidup dari maknanya. Mungkin ada Mokhtar bisa dibantu untuk membaca yang bertahan hidup. Karena adanya bertahan hidup dari serangan. itu. Hanya dia yang mampu bertahan. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, terima kasih. Tepuk tangan, luar biasa. Dan ini selanjutnya mungkin, nah ini untuk kasih sayang dan rasa diterima mungkin ada. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasakan menjadi bagaimana dari suatu kelompok. Circle ya maksudnya. Ya ini termasuk salah satu circle, tapi baiknya tidak ada circle karena kita bersama-sama untuk membangun kurikulum. Lanjut yaitu tentang kebebasan. Oh tepuk tangan saya ada amat. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian atau otonomi, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, bayangkan hidup tanpa kenikmatan
apapun betapa menyedihkan. Iya enggak? Laki-laki tanpa hobi sedih. Hidup aja udah nikmat. Ya? Mama saya nikmat. Hidup aja udah nikmat. Masya Allah. Ini dari Gus Dur. Kalau untuk penguasaan kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem tuh. Ya. Itu Esteem yang tadi itu sebenarnya. Saya diri. Apa? Saya diri. Kebutuhan atas sebagai makhluk ciptaan Allah itu kebahagiaan. Karena ini kan dari mana? Jadi teorinya bisa. Oh iya. Esteem itu, self esteem. Dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ekspektasi. Nah, ini kebutuhan dasar ini. Yang pertama tadi yaitu aku senang main di kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Senang. Senang. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Yang ketiga, menyetir mobil itu seru. Kemudian posisi kontrol, restitusi. Sekarang kita berinjak ke restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di sini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Seperti dari Pak itu. Itu retribusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Hukuman atau konsekuensi yang pertama membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini baru pemanasan kalau PJOK. Kalau hukuman PJOK itu ya enggak. Lebih Nulis surat. yeah. Untuk hukuman dan penghargaan, sebenarnya baik nggak sih hukuman dan penghargaan? Ibarat dan punishment itu imbang, harus ada. Menurut ada Mukhtar ada ya? Ayo, itu punishment. Alfikom. Seperti itulah. Lanjut aja. Dihukum oleh penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi ternyata untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nanti kalau kita anak mengerjakan tugas stempel jede, mengerjakan tugas stempel jede, tidak sepenuhnya bagus. Ada kemarin di elaborasi gitu, elaborasi yang sama instruktur itu, elaborasi gitu. Ternyata itu kita dibukakan mindset kita, ternyata penghargaan pun bukan hanya hukuman, penghargaan pun tidak sepenuhnya benar. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya kan? Contohnya ya penghargaan yang 2 itu teman kita ada yang bisa merusak hubungan antara 30 dan 31 tadi bisa merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, ya kan? Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dalam diri. Ini menghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, gimana kan? Sebelumnya tadi. Ya, Menghukum kok. ya. Penghargaan menghukum. Ini penghargaan maupun hukuman. Penghargaan. Penghargaan, penghukum, Menghukum. menghukum apa dihargai? Nah, ya makanya ini yang Mau efek-efeknya, efek-efek tidak baik. kok main. Apa dia?
Mau sama kota. Iya. Oh, iya. Itu bahasa Arab kan? Paham gitu. Lanjut ya, ini menghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya seperti ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan kadang hukuman verbal itu ternyata lebih menyakitkan daripada fisik. Itu kenapa verbal? Lebih sakit. Gara-gara peringkat kemudian didiamkan merasa sakit. Kemudian dampak pada murid total hukum adalah perilaku kontrol yang negatif seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasanya dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, kemudian menunjukkan kekecewaan mendalam. Ini kalau sebagai teman, guru yang biasanya sebagai teman ya, ada Mukhtar, guru posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid. Senang murid ya. Jaluk gendong, jaluk pangku gitu ya. Nah biasanya posisi ini sebagai teman membuat alasan untuk muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung dan tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Kemudian untuk sebagai posisi pemantau teman juga. Guru yang pada posisi ini biasanya selalu mengawasi, memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Dampak bagi murid yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang terakhir ini adalah posisi sebagai manajer. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Dari 1, 2, 3, 4, 5 sepertinya yang paling cocok untuk kita yang mana? Penghukum. Itu ya ada Teman, boleh ya? teman. Oh ya ada presiden. Ada Baren? Manajer ya. Manajer. Pemantau. Pemantau. Ada Ahmad, ada Hakim di mana ya? Itu ya pemantau. Kita tambah sedikit ya, itu teman itu. Ya. Itu tidak hanya merusak dampak ini pada murid itu adalah murid akan tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri, dan itu juga akan merusak akhlak murid kepada gurunya. Dia tidak akan menghargai gurunya nanti loh. Yang akan sama guru atau sama orang tua pun yang dianggap teman itu juga akan bisa tidak sopan santun dan sebagainya. Ada fasenya ya Ustaz. Ya ini Mas. Ya selanjutnya seperti teman tahanan. Berarti yang kemarin cenderung ke arah sebenarnya apa? Stimulan respon tadi ya? Iya. Ini stimulan respon. Apa itu? Ini peran Yang tampil tadi ya? tampil lagi. Mundurnya yang kemarin lah ya? Stimulan respon. Sama teori kontrol. Wah ini ada harus stimulan respon. Kebutuhannya kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Harus berperan sesuai. Dan modelnya itu benar berpikir menang. Lanjut. Enggak terasa setengah jam. Mungkin bisa berdiri dulu sebentar. Berpres. Berpres. Tidak hukuman. Pasti ulang nih. Oke. Itu biasa. Ini hukumannya? Hukumannya? Bukan. Ini biasa saya lakukan. Kalau teman-teman mungkin pas capek-capeknya, lehernya kaku-kaku, bisa dilakukan simpel aja. Tangan kanan taruh belakang sini. Yang kiri
tarik ini berlawanan. Tahan seperhitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti gini, kebalikannya gini. Kemudian tarik 1, Jangan terlalu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan tangan tarik atas. Dan silakan kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kali ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih, semangat semuanya. Bagi bapak dan di rumah sing gurune cengen atau mungkin boyokan ya. Oke. Keyakinan kelas selanjutnya nggih. Kita lanjut. Masih semangat? Luar biasa. Keyakinan kelas ini yang biasa. Nanti kita bisa praktekkan di kelas kita kemarin, yaitu tentang keyakinan kelas. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini prosedurnya kita bisa silakan boleh mencurahkan. Jadi bukan kita yang membuat, jadi bukan peraturan nih. Ini keyakinan kelas. Kita kesepakatan bersama-sama. Kemudian nanti bisa ditinjau ulang, tidak terlalu banyak, sekitar 3-7 prinsip keyakinan. Kemudian setelah selesai dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan tersebut, termasuk guru dan murid. Keyakinan kelas tersebut dilekatkan di dinding kelas. Kira-kira menurut Nanda Dhani, kalau kembalikan barang pada tempatnya, nilai kebajikan yang akan dituju positifnya, sing positif. Bagus, Pak. Bunda Riza, untuk yang dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Jadi Kemudian berapa kali pertemuan? itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba dengan nafsa gitu. Kemudian bergantian menunggu giliran. Apa? Antri. Gaya antri. Terus semua. Lanjut ini. Nah, langsung gambarannya ya yang kita ambil. Sebenarnya langkah-langkah studi dari institusi ini yaitu yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan kelas yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya yang menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Kamu bukan satu-satunya yang bersolek. Iya. Ya kan? Bersolek. Biasanya gitu ya. Yang kedua, kamu tentu punya alasan
untuk melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Contohnya ini, segitiga restitusi seperti ini, pertanyaan seperti ini yang bisa kita lakukan. Ini segitiga restitusi yang pertama tujuannya adalah merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata-kata, saya pernah melakukan hal yang sama dengan kamu. Walaupun belum pernah. Emang ada yang belum pernah kamu lakukan? Kayak report gitu ya? Iya. Report itu kan impian. Ini jadi anak bersalah. Kasus ada contoh kasus itu kita umpamanya orang anggur seumpamanya saja tidak memakai seragam pada waktu jam olahraga juga bisa. Kalau orang Anda baca nih bombong nanti bocah supaya bocah kuwi ora. Bosan dulu tak? kita itu udah di dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa seperti ini. Kearifan lokal boleh. Dan yang langkah kedua itu terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita, kemudian yang termasuk alasan-alasan yang mereka itu perlu. Kemudian yang selanjutnya kita langkah pertama dan kedua kita sudah sukses, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, nah itu baru dibuat yang langkah ketiga. Itu kelihatan nomor 1 tadi ya? Nah ini tadi contoh. Oke. Yang nomor 1 tadi angkat. Nah ini sekarang contoh dari segitiga restitusi yang saya lakukan. Ini sama itu. Jakarta penerbangan tiga. Prabowo sama Gibran ya. Itu promosi Play madep ya. Madep itu. promosi apa? Selamat. Udah ada orang. Dubbing dulu. Ya Mas. Tadi di bukan soalnya biasanya kalau soal video bukan bisa marah Dengan nama ayah Iqbal yang dan tadi ada. Assalamualaikum ya ada. Waalaikumsalam Gibran. Tahu nggak kenapa Gibran yang datang ke sini? Karena saya tadi membeli Iqbal ya yang. Iya, Yanda memanggil Gibran di sini karena Anda tahu tadi Gibran membeli Gibran. Terus setiap orang itu pasti punya kesalahan. Dan dulu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian menurut Gibran tadi perbuatan Gibran benar tidak? Tidak ya enggak. Apa yang sudah Gibran lakukan sama Iqbal? Karena kemarin membuli Iqbal dengan nama ayah Iqbal ya enggak. Oh iya, kenapa begitu Gibran? Karena kemarin mendengar lagu yang ada nama seperti nama ayahnya Iqbal Yanda, terus tak nyanyiin berulang-ulang di kelas di depan Iqbal dan teman-teman. Gitu. Menurut Gibran, kamu tahu nggak kalau itu menyakiti hatinya Iqbal? Padahal kan kemudian kalau itu ketahuan orang tuanya Iqbal, kira-kira orang tuanya Iqbal sakit hati nggak? Iya Yanda. Nah sekarang Gibran tahu kira-kira perbuatan Gibran tadi sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai ya. Keyakinan kelas yang mana? Saling menghormati ya. Nah ternyata
ternyata Gibran sudah tahu. Kemudian sekarang apa yang akan dilakukan Gibran? Meminta maaf kepada Iqbal yang akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian dengan teman-teman yang lain gimana Gibran? Saya juga berjanji tidak akan membuli teman-teman lain yang dalam. Baik, terima kasih Gibran. Gibran sudah, Anda juga mengapresiasi pada Gibran karena Gibran mau mengakui kesalahan dan juga akan memperbaiki diri. Sekarang Gibran beristirahat. Iya Yanda, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gibran, Pagi Yanda. maaf Anda mau bertanya. Iya. Menurut Gibran tadi, kalau Gibran ditanya Yanda tentang kasus Gibran tadi, Gibran takut tidak? Tidak Yanda. Menurut Gibran gimana? Senang Yanda. Malah senang, tidak takut sama Yanda. Tidak Yanda. Menurut Gibran lebih suka dengan tindakan keras atau peraturan kelas dengan hukuman Tindakan kelas Yanda. dengan kesepakatan bersama Yanda ya? Iya. Ya, terima kasih Gibran. Iya Yanda. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan tentang Ya. kasus ini tadi? Polos banget ya? Mau nggak ya? Oke. Yang tadi yang angka pertama, kemudian tadi guru menyebutkan saya juga pernah bersalah pernah berbuat salah yang sama kan berarti ya. Sebenarnya ini menurut pendidikan ya yang pernah kami Iya. itu sebenarnya tidak patut untuk seorang guru menyebutkan kesalahan gitu apa yang diperbuat oleh anak atau maksudnya kesalahannya apa itu sebuah aib sebenarnya sebuah aib nanti akan terngiang-ngiang kepada anak. Oh dulu tuh juga pernah gitu. Oh ayahku juga pernah gitu. Oh nanti ibuku juga pernah gitu. Terus sekarang nggak apa-apa. Wah ayahku juga ada sholat. Ya ini ya gitu. Itu akan menjadi terngiang-ngiang akan nempel akan selalu nempel di dalam pikiran anak. Itu seharusnya yang lain saja ke arah yang lain. Gitu. Ini menurut saya. Berikutnya, ada lagi tanggapan? Tanggapan itu udah dirisau. Saya gini ya. Pertama, saya memiliki asumsi bahwasanya setiap manusia itu unik, ya, unik dan memiliki kekhasannya masing-masing secara fisik maupun psikis ya, seperti itu. Nah maka apa yang tersampaikan di sini pun, insya Allah berlaku insya Allah bisa dilakukan dengan berhasil. Tetapi itu tidak akan menyentuh semua. Karena unik, maka setiap kasus benar-benar membutuhkan satu pemahaman yang mungkin tidak sama, gitu kan. Jadi kadang-kadang seseorang memang harus dihukum untuk bisa proteat ini, gitu kan. Tetapi kadang-kadang harus pendekatan yang lebih restitutif, gitu ya. Restitutif kata-katanya. Jadi itu yang perlu dipahami sehingga berbagai macam perbedaan itu memang hanya cara bagaimana kita menghadapi kasus per kasus dari anak per anak yang bahkan satu anak dari kasus A yang dialami dengan kasus yang berikutnya mungkin berbeda juga gitu kan. Nah karena uniknya itu maka kita tidak juga bisa membatasi hanya pakai restitusi ya kan. Nah, kadang-kadang memang hukuman, kadang-kadang pakai konsekuensi itu ibaratnya apa ya? Pinter-pinternya awake diri untuk menangani masalah yang ada di anak. Tetapi faktanya adalah kita itu tidak ada yang pinter, ya. Karena pinter kita hanya pemberian dari Allah. Maka salah satu saran saya supaya beliaunya tersalurkan. Nah, apapun yang kita pakai, metode yang kita pakai, pendekatan yang kita pakai, jangan lupa bahwasanya Allah itu yang maha mengetahui. Selalu mohon kepada Allah karena kita kadang-kadang juga kita nangan bocah kalau bocah trauma mandek total. Tidak tahu. Dari kita tidak perkirakan ya kan, maka senantiasa bersandar kepada Allah dengan semua yang bisa kita lakukan dengan mengetahui metode yang banyak sekali. Nah ini jangan lupa di situ, itu aja. Karena ini memang unik dan konsekuensinya bisa menjadi sangat berat, yang kadang-kadang tidak kita perkirakan. Tapi kadang-kadang juga, ketua begini itu. Maksudnya Pak Hakim itu kan kalau kasusnya Pak Hakim kan kasualitas. Maksudnya Pak Hakim itu mencari metode secara general. Ya. Kasualitas.
Justru itu maksud saya. Nah, iya. Pak Amin itu mengambil sebuah metode yang metodenya itu secara besar biasanya gini, idealnya gini, walaupun ada kasus kasualitas. Nah itu loh. Oh, saya bisa buktikan aja nanti bahwasanya restitusi tidak selalu dominan. Nah, makanya metode yang lain gitu kan. Nah, Jadi gini loh, mayoritas idealnya itu yang nggak pakai metode seperti itu. Walaupun ada kasus di Wonosobo malah jadi, no. Ini maksud saya di sini memang tidak sepenuhnya harus mendukung semua teori itu, tapi kita bersama-sama. Ini kan bagian dari usaha kita untuk mencari pendekatan yang paling bagus itu kan. Walaupun judulnya mungkin CGP, gitu kan. Tetapi itu tidak masalah gitu kan. Nah, maka saya hanya mengingatkan karena seperti yang disampaikannya dalam ketika trennya itu baru konfirm, maka jadilah kita spiritualisasi yang ada kita bangun itu menjadi kayak hilang. Bilingual menjadi kayak hilang, RPP yang disusun menjadi seperti tidak ada ruang yang dulu kita bangun, itu ya dapat ya. Nah maksud saya supaya tidak seperti itu ada orang-orang yang mungkin punya tugas ngilingi baru mencari seperti gitu loh, macam gitu loh. Saya ingatkan aja, jangan senantiasa terus seperti ini. Ada bagian-bagian yang harus kita bangun. Dan intinya KBMO adalah manusia itu tidak tahu. Nah karena tidak tahu, semua usaha itu harus dilandasi pasar atau jangan lupa itu. Dan Bang Maimun ojo merasa miteril, tapi mulang, miteril kan bersalah. Nah, yang mulang berarti ticik kan apa disiplin. Makanya kan ada sebuah jadi konklusi. Jadi ketika menangani kasus anak itu lihat pertama kasusnya, kedua anaknya, ketiga situasi yang menangani dan yang ditangani itu penting. Misalnya aku urusan usaha saya baru pasok si anak itu tadi ini kena atau enggak aku baru lupa pakai si anak itu mata kecil itu bukan jadi kan solidaritas harus ada orang muncul siji anaknya kalau kasusnya kasualitas itu mungkin ya ada orang Jawa ya seperti ini. Misalnya kita punya anak kita manjat pompa, kita marah juga, tapi kita bilang begini, orang Jawa kan marahnya begini, ayo mana sembur. Kalau anak yang benar, kira-kira dia akan apa turun ya. Tapi ada anak yang ketika disuruh malah naik sampai gitu. Makanya bojoku lu izin nggak perlu rasa mencuri. Boleh itu kan nggak perlu. Suruh tinggal di sana. Faktor mental anak itu juga sangat berpengaruh. Contohlah di masjid kita kalau Jumatan ada anak yang kalau dia dikasih hukuman para minggu depannya dia akan mencari-cari supaya dihukum tapi tetap melanggar. Misalnya udah tahu kalau kelas 6 itu soalnya hitungan jeruk, ya caranya itu Jumatan agogo. Nah itu kan sering kita lihat ya. Ya anak ini mentalnya anak itu ya perlu diperhatikan kalau dihukum seperti apa? Kalau mentalnya juara melanggar ya dia dihukum nggak efek kan. Tapi ada anak yang nggak dihukum tapi melanggar juga ada sih. Jadi memang itu kan ada anak lagi kepingin dihukum, ya aku dihukum ya ada lagi anak yang nggak dihukum tapi ngerti dihukum dan langsung makanya kan lihat kondisi anak, lihat situasi masalahnya, lihat situasi sing hukum atau sing hukum itu penting sekali. Atau luar, oh bocahnya ternyata ada masalah keluarga. Tapi memang jangan hantam promo. Kalau kita menggunakan restitusi ini, seandainya berhasil ya, ini memang pendekatan yang paling menyamankan. Artinya tidak risiko dalam tanda petik ketersinggungan itu menjadi sangat kecil gitu kan. Kalau menghukum, mungkin orang itu menjadi besar. Karena dendam kepada ya tidak putar hukum aku tunjukkan aku bisa beli video, berprestasi tinggi, tapi masih dalam saya saya kesel nggak bisa hukum, saya suruh anak pulang tanya mamamu telepon mamamu tetap jadi kok. Terima kasih lama. Terima kasih ya Bu ya. Ada semuanya hebat sekali. Guru-guru ikhlas. Terima kasih tanggapannya luar biasa. Jadi kita emang di sini berdiskusi. Saya tidak mengajarkan, saya tidak memberikan yang terbaik, tidak. Kita belajar bersama-sama. Saya hanya berbagi tentang paradigma baru ini, di mana semua hal kita bahas sebenarnya, tapi apa? Tidak ada salahnya dan alangkah baiknya jika kita membuka mindset kita
kemudian membuka hati kita dan kita bergerak. Dan satu lagi, tetaplah bergerak meskipun yang lain diam. Itulah merdeka belajar. Oke. Itu kan ada lagi tambahan mungkin dari Anda. Jadi bisa menanggapi ini dari yang kemarin kita tutup. Ada dari mungkin ada. Oke, terima kasih dari ini tadi kita sudah belajar tentang keyakinan kelas. Jadi pada intinya kita yang baru adalah tentang keyakinan kelas ini, dimana kalau biasanya kita hanya ada tatib dan peraturan kelas. Nah, sekarang kita membuat bersama anak-anak, itu membuat tentang keyakinan kelas, dibuat bersama-sama. Kita ajarkan anak-anak bergotong royong dengan kita, kreativitas, bernalar kritis, namun tetap berakhlak mulia. Tanya ya, untuk kami untuk kalau guru bidang gitu. Ya. Kan saya fokus. Nah, saya kan berarti mungkin bisa saja kelas 4, 5, 6 dengan paralel kan sekitar 3 sampai 4, sekitar 12 kelas. Nah, itu kan kita buat dengan kesepakatan dengan anak. Itu apakah bisa kita buat keyakinan kelas ini dengan modal sampling? Dan artinya saya ngambil hanya misalkan kelas 3 satu kelas, kelas 4 satu kelas, kelas 5 satu kelas, itu boleh? Insya Allah sangat. Dia hanya sampling tidak perlu. Di sini kita tidak harus saklek ya, bahasanya apa? Harus seperti peraturan, tidak, kita lebih fleksibel. Dan kalau mungkin di guru kelas, sama kita juga di guru bidang, mungkin di awal itu tidak terlalu banyak kita membuat kesepakatan pada anak-anak, keyakinan kelas kepada anak-anak yang sekiranya ini sebagai Umum aja datang tepat waktu seperti itu. Kemudian kalau penggunaan lab seperti apa, masuk salah. itu simpel-simpel aja yang pasti itu merupakan budaya positif. Bergotong royong sama temennya, nanti sepakatan, pokoknya dalam lapangan kita tahu kan di lapangan itu bisa terjadi apapun dan kita tidak terduga kadang. Nah, itu perlu kita sepakati, apalagi di perkembangan anak-anak kita, di mana di masa-masa pandemi itu efek terburuknya adalah berkurangnya sikap gotong royong, saling empati, simpati itu kurang. Jadi egonya anak-anak itu cenderung lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang kita perlu tanamkan di lapangan, itu tentang empati. Teman jatuh, kemudian teman antara ini menang kalah itu saja bisa jadi suatu yang seperti tadi. Mungkin fisik itu tidak ternyata tidak sepenuhnya lebih berat dari verbal. Verbal hanya sekedar bahwa gue kalah itu sudah bisa menjadikan apa ya, tertanam di anak sampai dewasa itu bisa dendam. Itu kira ada lagi tambahan dari teman-teman tentang keyakinan kelas, budaya positif, dan restitusi. Sebenarnya ini ada kita restitusi ini kita juga apa ya, hal yang baru, memang hal yang baru untuk kita, dan nanti kita juga mindset kita mencoba dan melakukannya. Kemudian kita seperti tadi metode, salah satu metode yang baik untuk itu. Kemudian yang ada ya tadi menanggapi yang kesalahan tadi, tidak disebutkan, jangan disalahkan, jangan disebutkan kesalahannya apa. Itu biasanya itu mencuri apa kan, maksudnya apa? Kita melakukan kesalahan, itu pernah melakukan kesalahan tapi tidak disebutkan kesalahannya. Makan rokok wanisnya. Nah, disuruh video. artinya apa? Tempat salah dan lupa manusia. Nah, jadi tidak perlu spesifik
salahku apa yang bisa menanam? Oh, bapakku tahu ini. Ngomong-ngomong rokok, mencuri mangga sih gampang banget. Pondok ini untuk manggane tonggone. Kok mencuri beli? Mondoknya nggak mesti kiai gini mah. Oh. Jadi kita hanya treatment aja supaya kita, dan ini sebenarnya pengajaran itu sebuah keterampilan ya. Jadi perlu yang namanya keterampilan itu perlu praktis dan praktis, latihan dan latihan. Ya, seperti olahraga, kalau kita nggak latihan ya cuma ngaji pun ternyata apa ya Berusaha dilatih. butuh latihan, butuh penjagaan. Hafalan itu butuh penjagaan juga. Ya. Itu dari sekian dari saya. Terima kasih sekali guru-guru hebat, dan insya Allah semua bisa melaksanakan, semua bisa menerapkan, dan semoga kita benar-benar sukses dalam menuntun anak-anak kita. Itu aja. Kemudian kita tutup dengan salam, yaitu salam guru bergerak. Nanti disambutnya dengan Indonesia Maju. Guru bergerak, Indonesia Maju. Indonesia guru bergerak. Jadi semuanya, bukan guru penggerak ini. Guru bergerak, jangan diam. Guru bergerak, Indonesia Maju. Tanda empat. Saya tutup. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.